Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Dan hari ini saya akan kembali ngebahas mengenai game yang kemarin saya udah bikin videonya, yaitu Super Speed Grand Prix. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tutorial dan juga saya ingin menunjukkan setting mobil saya untuk GP 5 jalur. Di sini kalian bisa lihat saya menggunakan Victory Magnum dan beberapa bagian dari bodinya sudah dibolongin. Oke, sekarang kita akan melihat settingan mobil Victory Magnum saya terlebih dahulu untuk mengikuti GP 5 jalur. Ya, kita buka mesin settingnya ya. Nah, seperti yang kalian lihat, saya menggunakan bodi Victory Magnum yang sudah dimodifikasi dan di level up. Jadi bintangnya 6 ya. Motornya menggunakan rev tune dan gearnya seperti kalian lihat saya menggunakan gear 4:1. Sebenarnya paling kenceng itu ya gear yang warnanya kuning, yang perbandingannya itu 3,5:1. Cuman udah berulang kali gacha pun sampai periode gacanya habis saya nggak dapat sama sekali. Jadi terpaksa saya berjuang dengan apa yang ada. Untuk chassisnya saya menggunakan Type 3 chassis ya. Di sini kalian bisa lihat tetap Type 3 ya, karena saya pengen powernya lebih gede. Terus untuk velgnya, nah untuk velg bagian depan saya menggunakan one way wheel yang warna biru yang small ya. Di sini kalian bisa lihat saya nggak punya one way wheel yang sebenarnya untuk front, jadi terpaksa saya pakai yang rear. Cuman karena pakai yang rear, akhirnya total beratnya lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan yang front. Kemudian untuk bannya saya menggunakan ban sponge ya, sponge warna biru. Kemudian untuk velg bagian belakang saya menggunakan velg warna orange ini. Jadi ini orange atau kuning ya? Kayaknya lebih dekat ke kuning. Jadi yang velg kuning ini sebenarnya ini adalah one way wheel juga tapi yang large. Kemudian untuk ban bagian belakang saya menggunakan slick tire ya. Jadi ini yang untuk front itu kalian bisa lihat di sini tulisannya slick tires. Alasan saya menggunakan one way wheel di sisi depan dan belakang yaitu karena saya ingin menggunakan skill yang terdapat di wheel ini. Jadi kalau kalian klik di sini, nah di sini kalian bisa lihat yang warna bintang ini nih, ini adalah skill untuk menghadapi wave. Jadi di track 5 jalur kali ini banyak banget wave. Begitu juga di velg bagian belakang. Kalau dia one way wheel, dia ada skill juga ya, seperti kalian bisa lihat di sini ada skill wave-nya ya. Kemudian kita bergerak ke roller depan, saya menggunakan roller 19 mm yang ring karet. Statistiknya seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Untuk modifikasi dari tiap parts-nya akan saya bahas belakangan karena cukup banyak dan saya akan menjelaskan mengenai cara bermain gamenya terlebih dahulu sebelum saya membahas lebih dalam lagi soal modifikasi parts. Untuk roller belakang saya menggunakan roller warna kuning ini ya. Sebelumnya udah saya bahas yang ukurannya 14 mm. Dan di bagian tengah saya menggunakan stabilizer pole. Untuk aksesorisnya sama seperti video kemarin, tetap dengan propeller shaft, pinion gear, gold terminal, dan heatsink. Kayaknya untuk aksesoris saya biasa nggak akan ubah-ubah. Yang saya ubah-ubah itu biasanya wheel, chassis, gear, body, dan motor tergantung kondisi layout. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan lihat run terbaik saya di season 7 sampai saat ini ya. Kita langsung mulai. Saya dapat di lane 3. Go! Ya, ini lap pertama masih balap-balapan. Ganti-ganti posisi 2, posisi 3. Masuk lap kedua. Nah, kalian bisa lihat ya di sini bagian corneringnya dan bagian wave-nya tuh banyak banget. Jadi setting mobilnya tuh nggak boleh terlalu ngelambat juga di cornering. Sekarang udah masuk lap keempat. Dan saya masih di posisi ketiga nih sekarang. Ketinggalannya cukup jauh. Nanti kita lihat lawannya saya pakai parts apa aja. Oke, mendekati finish. Iya, baru saya finish. Oke, kita skip. Nah, seperti kalian lihat, waktunya saya itu 37,986. Sekarang kita lihat satu persatu dari juara satunya ya. Juara satunya itu time-nya jauh banget, 34,597. Kita lihat parts-nya ya. Kalian bisa klik yang tengah dan parts-nya lawan kalian akan bisa kita lihat. Dia body Shining Scorpion dan kalian lihat gearnya pakai 3,5:1. Jadi udah pasti sih kalaupun saya punya gear 3,5:1 pasti akan saya pakai. Dan untuk setting bagian wheel atau velgnya sama ya, depan pakai one way, belakang juga pakai one way, dan ban yang dia gunakan juga yaitu slick tires warna merah. Kalian bisa lihat roller depannya, oh roller depannya pakai yang kuning.
belakang pakai kuning, dan dia juga ternyata pakai wing ya, untuk meningkatkan stabilitas biasanya kayak gini. Nah, untuk aksesorisnya nggak beda jauh, jadi juara satunya seperti itu, dan kita lihat di posisi kedua, di waktunya 36,226. Nah, kembali lagi juga musuhnya pakai super speed gear, ya, gear kuning dan bodinya Victory Magnum tipe ST. Nanti akan saya jelasin apa itu tipe ST. Oke. Wheelnya kira-kira sama, rollernya seperti ini. Oh, ini settingnya seperti ini, aksesorisnya juga sama. Ya. Sekarang kita lihat di juara keempat dan juara kelima ya. Nah, kalian bisa lihat juara keempatnya menggunakan counter gear 4:1. Tapi yang ini sebutannya super counter, karena kalau kalian lihat di sini nih, ya, ada bearingnya. Kalau yang punya saya tuh biasa nggak ada bearingnya. Sisanya mirip-mirip, cuman dia setting rollernya agak beda, aksesorisnya juga mirip. Dan di posisi kelima sama, dia pakai 4:1 tapi yang super counter. Ya, jadi kalau menurut saya dapat waktu 37,986 dan pakai gear 4:1 buat saya sih udah cukup memuaskan ya. Kadang-kadang di beberapa race saya ketemu itu lawannya 3,5:1 tapi saya masih bisa lebih cepat. Ya, mungkin ada pengaruh level juga atau pengaruh modifikasi dari parts itu sendiri. Kira-kira begitu setting saya untuk GP5 lane di season 7 ini. Oke, sekarang kita akan memulai sesi tutorial. Jadi saya dapat beberapa request setelah posting video kemarin. Banyak yang nggak ngerti karena game ini dalam bahasa Jepang. Ya, sebenarnya saya juga nggak gitu ngerti-ngerti banget akan bahasa Jepang. Cuman saya ngerti-ngerti dikit. Dan kebanyakan terjemahan dari game ini juga saya pakai Google Translate dan Google Lens. Kemudian saya juga dibantu teman saya yang bahasa Jepangnya udah tidak perlu dipertanyakan, yaitu Ari. Dia juga banyak banget jelasin gimana cara main game ini. Oke, kita mulai aja ya. Pertama, kalau kalian lihat di sisi kiri atas itu ada angka 41. Itu menandakan level kalian, ya, yang di pojok kiri atas ini. Kemudian, di sisi kanannya, kalian bisa lihat ada lambang seperti hati, ya, yang tulisannya 47/99. Itu disebutnya guts. Jadi guts itu energi yang dibutuhkan saat kita mau masuk race sebuah map. Kalau kalian klik di bagian situ akan muncul menu dan kalian lihat seperti botol-botol ini ya. Di sini tuh sebenarnya minuman untuk memulihkan guts kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai race beberapa kali, gutsnya habis, dan kalau kalian mau race lagi di map tertentu, kalian harus ngeluarin guts. Dan kalian bisa isi ulang dengan menggunakan salah satu pilihan dari sini. Yang kalian lihat 3 di atas ini adalah energy drink, yaitu memulihkan berdasarkan angka yang tertera pada tiap energy drink. Contohnya nih, yang di tengah itu 99, tapi saya nggak punya ya. Di sini tandanya ditulis 1/0 ya, jadi saya nggak punya. Sedangkan kalau yang bawah itu 50 guts dipulihkannya. Kalau saya pencet, nah ini dia akan nanya kalau kanan oke, kalau kiri itu ditolak ya. Karena saya akan melanjutkan tutorial, saya akan tolak terlebih dahulu. Nah, kalau yang paling bawah itu kalian menggunakan star coin untuk mengisi guts kalian. Jadi di sini saya punya star coin 1689. Kalau kalian pakai star coinnya 20 buah, maka gutsnya akan dipulihkan sebanyak 99 buah, ya. Lanjut, di sisi kanannya itu ada lambang koin ya, warna silver ini yang saya tap. Saat ini jumlahnya saya 920 ribuan, itu digunakan untuk belanja. Nanti akan saya kasih tunjuk di mana belanjanya. Kemudian di sisi bagian kanannya lagi ada star coin, yaitu koin yang pelangi ya. Di sini sisi kanan, kalau kita tap akan muncul menu untuk menambah star coin seperti ini. Cuman ini tuh pakai uang beneran. Jadi kalian lihat nih, kalau bayar 120 yen itu bisa dapat star coin. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ada beberapa menu lain untuk ngebayar langsung pakai uang beneran. Cuman saya sendiri belum paham. Yang saya dengar ada teman saya menggunakan kredit card untuk bisa beli, cuman saya sendiri nggak paham. Jadi kita skip dulu aja ya sementara. Oke, kemudian kita turun ke bawah ya. Di bawah kiri itu ada tulisan nama saya, Rosco. Jadi ini profilnya kita. Kalau kita tap, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini statusnya kita. C4 ini adalah rankingnya kita, dan yang bawah ini adalah lambang timnya. Untuk bergabung soal tim nanti akan saya bahas di video yang lain ya. Oke, kita akan kembali. Nah, di sisi sebelahnya itu ada seperti banner atau spanduk-spanduk yang bergeser otomatis. Itu seperti penanda event-event yang sedang berlangsung saat ini. Dan kalau kita pencet di sampingnya menu, akan muncul beberapa pilihan, yaitu setting,
terus ada present, sama seperti ada notification yang bentuknya surat. Jadi biasanya setiap beberapa hari itu kita akan dapat pemberitahuan seperti ini. Itu semuanya dalam bahasa Jepang ya. Sebenarnya nggak terlalu penting, itu info aja. Nah, kalau kalian pencet present di sini, biasanya itu kalian akan dapat bonus. Jadi setiap hari itu ada daily login. Kalau kalian login tiap hari, biasanya akan ada dapat hadiah juga tergantung event yang sedang berlangsung. Oke, kita balik lagi. Satu hal saat kalian mulai main game ini yang nggak boleh dilupakan, yaitu mengikat akun kalian dengan paling tidak salah satu antara Google account atau Twitter. Oke, jadi cara untuk mengikat akun kalian di game ini, kalian pilih pilihan yang gambarnya seperti gerigi ini ya, gear. Nah, kemudian kalian tap pilihan ke 1, 2, 3, 4, 5, kelima. Ya, ini pilihannya artinya accounto. Ya, di sini kalian bisa lihat saya menggunakan Google account. Kalian juga bisa pakai Twitter account kalian untuk mengikat game ini supaya progresnya game kalian itu nggak hilang. Jadi kalau tiap kali kalian exit dan kalian kembali lagi, save-an semua tuh masih ada. Dan di tengah sini kalian bisa lihat mobil yang saat ini kalian sedang gunakan. Kalian bisa swipe ke kiri dan kanan untuk menggerakkan mobilnya. Panah di kiri dan kanan itu kalau kalian tap, kalian akan lanjut ke mobil berikutnya. Tapi kalau kalian baru mulai main, kalian akan punya satu mobil aja. Di bagian kiri sini nih, kalian bisa ngelihat gambar seperti buku, yaitu adalah manualnya. Cuman sebagai contoh, kalau kalian mau lihat itu yang bagian ketiga, yang paling bawah, itu game ini ngasih tips untuk melewati track 5 lane GP. Tapi dari pengalaman saya, nggak selalu tepat banget sih, karena ada cara-cara setting lain yang nggak sesuai dengan dari petunjuk ini. Di sini sih dijelasin ya, secara keseluruhan kalian bisa ngerti mungkin lewat gambarnya, disuruh pakai Victory Magnum, motornya pakai rev, gearnya 3,5:1. Kalau yang di bawahnya itu setting untuk berfokus pada cornering, menggunakan bodi yang tipenya corner, motornya pakai torque tune, gearnya pakai 4:1. Dan seterusnya sampai bawah itu adalah informasi mengenai settingan 5 lane GP. Nah, di sebelah manual ada namanya team, yaitu gambar yang 3 orang di sini nih ya. Jadi ini saya tergabung dalam sebuah tim. Di tim ini kalian bisa nge-add member sampai, saya nggak tahu sih sampai berapa banyak. Dan hostnya itu, si pemilik tim atau ketua timnya bisa nyetel sebuah track. Nih contohnya seperti ini nih. Sudah ada track yang bisa dimainin bersama oleh anggota tim dan ada time attack-nya. Jadi best recordnya tercatat. Kalian bisa cek di sini siapa anggota-anggota yang bergabung di tim ini. Jadi di bagian sini adalah mission. Nah, di sini tuh biasa tertera mission-mission yang harus kalian selesaikan, dan kalau kalian sudah selesaikan, kalian dapat item-item sesuai gambar. Contoh, di kiri sini nih, di sini ada tulisan harus login 60 kali, dan kalau kalian sudah login 60 kali, kalian akan dapat koin sebanyak 50 ya, star coin. Nah, terus bawahnya level mencapai 45. Kalau kalian sudah mencapai level 45, kalian akan dapat 30 koin. Dan seterusnya sampai bawah ini ada berbagai macam jenis mission. Kalau kalian mau ngerti, gampangnya tuh kalian screenshot, terus kalian buka Google Lens atau Google Translate, dan kalian bisa baca terjemahannya seperti apa. Ada juga daily mission. Tapi karena daily mission saat ini sudah saya kerjakan, saya nggak bisa kasih tunjuk. Mungkin di kesempatan lain saya akan jelaskan mengenai daily mission. Kemudian di bagian kanan ada chassis VS nih, ya. Biasanya dia kasih note-note. Saya sendiri juga udah nggak pernah buka ini. Ini biasanya banyak note-nya itu pada saat awal-awal kita main. Sekarang saya akan menjelaskan menu yang ada di bagian bawah. Kalau kalian lihat di bagian kiri bawah sini yang saya tap itu adalah lambang home. Sebelahnya adalah tombol Grand Prix. Kalau kalian tap di situ akan muncul dua menu. Menu yang atas yaitu menu Grand Prix, dan yang bawahnya adalah Minion World Map. Kalau kalian tap yang atas, dia akan langsung masuk ke halaman 5 lane GP seperti ini. Ya. Sama seperti kalian nge-tap bagian yang di kiri sini nih. Dia akan langsung menuju 5 lane GP. Oke. Saya akan balik ke home. Kalau kita pilih yang paling kanan, itu juga Minion World. Jadi seperti ini. Akan muncul beberapa peta. Jadi kalau di Minion World ini ada total 5 map. Kemudian kalau kalian tap bagian kanan atas, di sini ada kayak quest gitu, side story. Jadi ini ada event si pegulat, ada event juga mengenai Victory Magnum dan Vanguard Sonic. Di sebelah tombol dari Grand Prix, kalian lihat ada semacam simbol track dan orang-orang. Nah, kalau kalian tap di situ ada 3 pilihan. Yang paling atas itu Edit Cup, yaitu seperti Cheng Race yang bisa kita ikuti dan dengan cara membayar 1000 koin. Di sini ada 3 pilihan. Di atas ini kalau kita mau ngadain race, ya, itu nanti kalau kalian sudah mengerti gamenya lebih banyak. Kemudian yang tengah
kita bisa mengikuti sebuah race dengan menggunakan 1000 koin. Nah, seperti ini tampilannya. Misalnya kalian tap yang atas, akan muncul tracknya. Seperti ini tuh kalian bisa lihat. Kalian bisa tap bagian sini untuk melihat course layoutnya. Seperti ini. Kalau kalian tap ke sini bisa berubah angle-nya. Ya, seperti ini ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat tombol entry ya, yang di bagian kanan itu kalian harus bayar 1000 koin. Kita kembali lagi. Kalau kita tap lagi nih, dan kita pilih pilihan nomor 2, ini adalah course edit. Jadi ini untuk edit layout. Contohnya seperti ini. Saya akan menjelaskan bagian ini lebih dalam di video yang lainnya. Dan kalau kalian pilih yang paling bawah, ini Everybody Mini 4-Wheel Drive. Jadi intinya sini untuk main bareng atau mabar ya. Kalian kalau tap yang bagian atas, bisa pilih nih dari track yang udah disediakan. Atau misalnya kalian bikin track sendiri juga bisa di pilihan yang bawahnya. Lanjut ke sebelahnya lagi, yaitu mesin. Kalau di tab seperti ini akan muncul 4 pilihan. Yang paling atas yaitu machine setting. Jadi ini seperti yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Kalau kita tap lagi dan kita tekan yang bagian kedua, yaitu ini untuk customize. Customize itu kira-kira kalau yang paling kiri ini untuk meringankan bodi. Jadi di bolong-bolongnya seperti yang ada kalian lihat di sini nih, itu kalian tinggal tap bagian sini untuk ngelubangin bodinya. Kemudian di bagian kanan sini kalian bisa tambahin mesh. Misalnya kalian punya mesh, contohnya seperti ini. Atau di bagian sini. Nah, itu kalian lihat ada perubahan warna ya di area sini. Nah, kalau kalian pilih di bagian yang kedua, kalian nempelin mesh di tempat yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, menu yang ini adalah untuk ngecat bodinya. Nih, kalian bisa pilih catnya. Ini hanya preview ya. Kalau misalnya tulisannya kali 1, artinya kalian punya itemnya 1 buah. Yang ini sisanya 0 semua. Oke, kembali lagi. Bagian sebelahnya lagi yaitu stiker. Kalian bisa lihat saat ini saya pakai stiker yang abu-abu. Ya, kalian tinggal pilih. Stikernya ini bisa beli di toko. Tapi kalau yang emas ini harus pakai duit beneran sayangnya. Padahal keren banget sih. Terus kalau yang ini customize juga. Kalian bisa misalnya tambahin lampu. Atau juga bisa tambahin driver di sini. Cuman saya nggak terlalu suka, jadinya saya nggak tambahin apa-apa. Nah, lanjut ke berikutnya adalah gacha. Nah, gacha ini adalah tempat dimana kalian memakai star coin kalian, atau si koin pelangi tadi. Jadi ada beberapa tipe gacha, kayak contohnya di bagian atas. Itu kalau misalnya kalian mengincar gold terminal, bearing, heatsink, dan lain-lain yang sesuai gambar, itu di bagian atas. Kalian bisa pilih bagian yang kiri untuk ngeluarin 100 star coin untuk dapat 1 parts. Sedangkan untuk yang sebelah kanannya, kalian bisa ngeluarin 900 star coin untuk dapat 10 parts. Nah, kalau di bawahnya, kalian bisa lihat ini gambar yang lain. Jadi sama sih konsepnya, cuman item yang kalian bisa dapat kayak body, torque tune, roller 13 mili. Dan ini berikutnya adalah tipe-tipe gacha yang lain aja. Nah, di sini ada namanya purple ticket lah gampangnya. Tiket ungu kalian bisa pakai juga. Prinsipnya sama seperti kalian ngegacha ya. Kalian harus pakai yang di kiri ini 1 tiket, yang kanan ini 10 tiket. Satu lagi gacha tiket yang gold tiket. Sama juga, kalian bisa dapat parts antara bintang 2 sampai bintang 4. Sedangkan kalau yang ungu tadi, kalian udah pasti dapat parts bintang 4. Nah, yang bawah ini parts macam-macam, variasi juga dari bintang 2 sampai ke bintang 4. Itu benar-benar bergantung keberuntungan kalian. Saya pernah nge-spam berapa ya? 20 atau 30 star coin berturut-turut, pakai paket yang 10, itu nggak dapatnya ampas semua. Nggak berguna deh intinya yang saya dapat itu. Kita lanjut ke menu bagian terakhir yang di sisi kanan. Di sini ada 3 tombol yang muncul saat kalian tap bagian shop. Yang bagian atas itu untuk menukarkan hadiah. Jadi tombol ini belum lama muncul. Kalau nggak salah munculnya itu di season 6. Jadi kalau kalian tap di sini, kalian akan lihat koin. Koin ini bisa kalian dapat dengan menyelesaikan quest si pegulat ini. Nanti kalian dapat sejumlah koin. Misalnya kalian udah dapat 100 koin. 100 koinnya bisa ditukar, misalnya kalian mau velg ya, itu kalian harus menukarkan 100 koin. Atau misalnya kalian mau parts nih, parts box seperti ini, kalian bisa tukarkan 1 koin. Dan di sini ada angka yang warna kuning-kuning ini menyatakan stok yang tersedia di toko ini. Nah, untuk yang nomor 2, kalian bisa lihat ini adalah shop yang biasa kita kunjungi. Nah, ini nih termasuk daily mission. Paling nggak dalam sehari kalian tap shop ini supaya kalian bisa menyelesaikan daily mission ya. Yang pertama ini di tombol paling kiri, di sini ada body. Kalau kalian scroll ke bawah ada chassis dan banyak parts motor, velg lainnya. Kalian bisa beli di sini ya. Untuk bagian tengahnya
ada baterai, ada ini untuk analyzer, menganalisa mesin kita. Nanti akan saya jelaskan juga di video lain. Kemudian ini mesh, pokoknya ini untuk istilahnya bikin cantik mobil kalian lah, yang di bagian tengah ini. Stiker ya di sini juga. Dan di bagian kanan ini ada kotak-kotak parts yang bentuknya seperti toolbox sama yang parts kecil ini nih. Kebetulan hari ini saya udah borong semua. Jadi contohnya kalau misalnya nih stoknya kan ada 100 di sini nih ya. Kalau misalnya kita tap, kita mentokin 100 ya. Jadi nanti habis stoknya, habis itu dia akan menghilang dari pilihan ini. Dan barang-barang ini akan ter-refresh setelah ganti hari. Jadi besoknya baru mereka recover lagi jumlahnya dan kita baru bisa beli lagi. Oke, sebelum mengakhiri video ini, saya akan menunjukkan gimana cara bermain di Minion World. Kita akan tap bagian kanan. Terus sekarang saya pilih map 5 deh sebagai contoh. Dan kalian pilih lawan-lawannya di sini. Saya akan melawan Retsu di sini level 11. Nah, di kanan atas ini ada tombol yang bisa kalian tap dan kalian bisa melihat layoutnya terlebih dahulu untuk menyesuaikan settingnya. Ya, kira-kira seperti ini. Ada bagian rumput dan tipenya flat. Jadi saya akan pakai torque tune terlebih dahulu. Kita lihat, oke, torque tune-nya udah terpasang ya. Kita akan mulai race. Di sini ada gambar guts hati kecil ini nih, itu 16. Jadi guts yang akan terpakai adalah 16 guts. Dan 16 guts ini akan terpakai kalau misalnya kalian memenangkan race ini. Kalau misalnya kalian kalah, gutsnya nggak akan terpotong. Atau misalnya kalian course out mobilnya, gutsnya nggak akan dikurangi. Sekarang kita mulai ya. Oke. Oke, di sini tampilin mobilnya terlebih dahulu. Kita tap dan kita tap sekali lagi untuk nyalain switchnya. Kita tahan. Kita lepas sesuai lampunya. Nah, seperti itu. Ya, itu cara bermainnya. Kalau misalnya kalian lepasnya tepat waktu banget, akan ada tulisannya just, J-U-S-T. Cuman kalau misalnya kalian nggak terlalu tepat, akan tulisannya excellent aja. Kalau terlalu cepat kalian melepasnya, nanti akan ada tulisan bad. Oke, ini lap terakhir. Masuk finish. Selesai. Ya. Setelah selesai, kalian bisa pilih mau menungguin sampai musuhnya selesai atau kalian skip pakai tombol kiri bawah ini. Ketemu bagian akhir dari race, kalian akan dikasih tunjuk waktunya kalian berapa dan waktunya musuh berapa. Nah, kalau kalian mau lihat laju mobil musuh kalian, kalian bisa tap tombol kecil di bawah waktunya dan kalian tap di sini. Jadi di sini kalian bisa menganalisa gimana lari mobil musuhnya. Misalnya musuhnya susah banget dikalahinnya, terus dia larinya kayak gimana sih? Kalian bisa menggunakan fitur ini. Oke, kita balik, kita tekan tombol kuning. Dikasih tahu kalian juara berapa dan kita akan dapat parts sesuai dengan yang ditunjukin pada map awal tadi. Oke, saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin videonya terasa panjang banget ya, tapi saya mencoba menjelaskan sedetail mungkin supaya teman-teman juga bisa ikut menikmati game Super Speed Grand Prix ini seperti saya menikmatinya. Karena game ini benar-benar ngebantu banget dan bisa ngobatin lah kangennya kita untuk race Mini 4WD. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!